Apalagi ditambah dengan bumbu gore yang bloody horornya itu nggak nanggung ya. Manusia yang awalnya baik-baik aja pelan-pelan berubah menjadi binatang yang ya tujuannya cuma satu, yaitu bertahan hidup, membunuh atau dibunuh. Meski ada yang fokus di bawah kendali, namun lebih banyak yang out of control. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Pusaka adalah film horor yang disutradarai Rizal Mantovani. Film ini dibintangi Susan Sameh, Adjie Lito, Uli Triani, Sahila Hisham, Syarif Hadanis, Buki B. Mansur, Sofia Siren, Slamet Raharjo, Joseph Kara, Ihsan Samiaji, Coki Anwar, dan lain-lain. Bercerita tentang sebuah villa besar milik seorang kolektor benda antik bernama Risang Wisangko yang diperankan Slamet Raharjo yang bakal dipugar untuk diubah menjadi sebuah museum. Keturunan Wisangko yang menemani beberapa pekerja proyek yang tengah melakukan survei mendadak terperangkap di dalam villa tersebut. Setelah pusaka berbentuk keris sakti melepaskan kutukannya, di mana ada 7 nyawa yang harus ditumbalkan oleh keris tersebut demi memenjarakan kembali kutukan maut pembawa petaka berdarah-darah. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pusaka adalah film kesekian dari Rizal Mantovani yang bergenre horor. Film ini nggak banyak menawarkan hal yang baru meski dibalut dengan kearifan lokal perihal konten sejarah, pemahat keris Empu Gandring, dan kisah kerajaan-kerajaan dan peninggalannya. Film ini masih terlalu kaku untuk menyisipkan bagian sejarahnya. Sebenarnya usaha yang bagus tapi risetnya masih terlalu tipis, masih kerasa tipis. Sehingga beberapa dialog yang sedang ngebahas sejarah keris dan benda-benda pusaka lainnya itu tampak terasa nggak meyakinkan. Ditambah lagi lempeng-lempeng batu yang berukiran tulisan kuno itu juga masih sangat terlihat palsu banget, sehingga membuat kisah sejarahnya sangat terdengar mengada-ada. Jadi kurang justru yang membuat saya agak tertarik dengan film ini adalah jumlah pemainnya. Karakternya itu lumayan banyak dan masing-masing punya kesempatan dalam pengenalan tokohnya. Sehingga kita sebagai penonton paham nih apa motivasi masing-masing dari setiap tokoh di film ini. Jadi nggak kayak film Jurnal Risa ya yang juga disutradarai Rizal. Pusaka nampaknya memperhatikan masing-masing karakteristik para pemainnya. Kita tahu apa permasalahan Hana, tujuan dan motivasinya David, kenapa si Sandranya red flag, dan konflik-konflik internal masing-masing karakter itu semuanya tergambar. Hampir semuanya. Di awal film cerita berjalan lumayan membosankan, bahkan masih agak-agak bikin ngantuk. Terus cara memaparkan karakter masing-masing juga nggak smooth, kurang halus lah. Sebagian berhasil, sebagian lagi ya hancur lah ya. Nggak lupa bumbu jumpscare yang dipaksakan ada. Pelan-pelan juga di reveal tuh masing-masing karakter terkait kelemahannya. Dan juga mulai samar terbaca siapa yang bakal mati duluan dan siapa yang bakal jadi pecundang. Beruntungnya film ini tuh nggak sepenuhnya garing di awal. Di pertengahan film, vibes horornya itu mulai kerasa. Teror kesurupan oleh penghuni keris sakti mulai membuat film menjadi lumayan menegangkan. Dan di sini akting Uli Triani saat kesurupan berbeda, langsung berubah 180 derajat. Harusnya nih ya, dia dari awal sudah kesurupan gitu. Jadi aktingnya bagus. Karena saat dia berperan sebelum kesurupan itu sangat busuk banget aktingnya. Hampir dan udah nyaris kayak main sinetron. Dan giliran sudah kesurupan, tiap gerak-geriknya lumayan serem dan dapet banget. Bahkan saya merasa kecewa sih kalau ternyata dia nggak full kesurupan di sepanjang film. Harusnya dia dari awal udah kesurupan sampai akhir atau sampai mati gitu. Saya yakin banget film ini referensinya adalah Evil Dead. Karakter pemain yang kesurupan dari make up sama dandannya itu hampir mirip. Lumayan lah ya, nggak hancur-hancur amat gitu. Dan kalian kalau penggemar Evil Dead pasti paham sih kalau nonton adegan kesurupan di film ini. Sementara Hana yang diperankan Susan Sameh itu kayak nggak bisa dibandingkan dengan peran-peran Yasmin Jasem atau Maudy Afrosina ya, pemeran cewek-cewek badass yang sering seliweran di film genre horor belakangan ini ya. Karakter Hana di film ini nyatanya ya cukup complicated gitu. Dengan latar belakang karakternya yang membuat dia harus memutuskan
memilih pilihan tak terduga dan menjadi satu-satunya plot twist yang emang gak kebayang juga. Sharifah Danies di film ini mendapat porsi yang gak banyak, tapi gak sebentar juga. Awalnya saya agak penasaran dengan peran yang bakal dia mainkan di film ini ya. Nyatanya peran dia kali ini tuh nggak terlalu diperhitungkan. Bahkan kemunculan Slamet Raharjo yang kalau nggak salah muncul di 2 scene juga nggak terlalu memorable. Ya mau gimana ya, adegan apa lagi yang bisa diharapkan dari seorang laki-laki yang sudah berusia senja gitu kan. Slamet Raharjo bukan Harrison Ford, jadi ya jangan berharap dia melakukan adegan aksi ya. Seandainya ya beliau mendapatkan dialog yang mengesankan, mungkin film akan berbeda. Sayangnya di film ini nggak ada dialog-dialog yang wow, yang nancep gitu. Di sini dialognya standar-standar aja. Sepertinya film Pusaka sengaja menempatkan setiap pemainnya itu pada posisi abu-abu. Kita nggak bakal nemu nih mana yang tokoh antagonis dan mana yang protagonisnya. Alur cerita di film ini membuat setiap tokoh itu harus melakukan sesuatu agar tetap bertahan hidup. Jadi ini kayak survive gitu ya. Termasuk dengan mengorbankan orang lain. Apalagi ditambah dengan bumbu gore yang bloody horornya itu nggak nanggung ya. Manusia yang awalnya baik-baik aja pelan-pelan berubah menjadi binatang yang ya tujuannya cuma satu, yaitu bertahan hidup, membunuh atau dibunuh. Meski ada yang fokus di bawah kendali, namun lebih banyak yang out of control. Jump scare di film ini nggak berserakan, karena sepertinya emang yang ditonjolkan di film ini justru kengerian dan kesan atmosferiknya. Walau terkadang ada yang gagal di beberapa scene ya, jadi kayak aneh aja ngelihatnya. Salut buat tim visual effect dan make up yang bisa menyajikan tontonan yang banjir darah muncrat, darah semburat hingga mandi darah. Pokoknya gore di film ini lumayan masuk dan gak kaleng-kaleng. Beberapa adegan brutal semakin menambah kalau porsi gore di film ini gak sembarangan. Dan pada akhirnya, Pusaka hanya menang di segala scenes yang mengandung aksi kucing-kucingan dan tentu saja bunuh-bunuhan. Sisanya hanya kekecewaan. Villa yang besar juga menjadi lokasi yang pas buat isi cerita di film ini. Cuman hanya saja kenapa saya masih selalu kebayang dengan rumah atau villa yang sama di film lampirnya si Kenny Gulardi, villa yang terlalu familiar. Demikian video reaksi dari film Pusaka yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.